Oke guys, ini udah selesai. Saya tadi olahraga, saya cukup 10 menit aja. Nanti misalkan ini diulang lagi, ditambah lagi di sore hari atau di siang hari atau nanti ya, kita lihat dulu. Yang pasti 10 menit ini udah gua bias nih guys. Muka saya lihat nih. Luar biasa, udah banjir keringet nih. Nah, ini udah gua bios gerontolan keringet saya. Dan yang saya rasakan apa? Ini fresh, enak, berpikir juga plong aja gitu guys. Karena kadang-kadang pagi-pagi pun juga butek loh, bete. Nah, jangan sampai itu terjadi ke diri kita teman-teman. Ayo kita paksa diri bergerak, apapun yang kita bisa. Ojo kakean alasan, kalau nggak mampu ke gym, nggak bisa ke gym, ora popo. Olahraga di mana aja bisa. Kita modal badan kita aja jadi beban bisa, sit up, push up, plank, dan yang penting adalah istiqomah. Seperti pesannya Kanjeng Nabi bahwa ibadah terbaik itu bukan ibadah yang banyak tapi jarang dilakukan, tapi walaupun sedikit tapi continue. Dan ini menurut saya ini juga jadi kunci kesuksesan dimanapun kita berpijak teman-teman. Mau di studi, mau di bisnis, mau di apapun yang kita lakukan continue. Dan memang ya itulah sunatullahnya seperti itu teman-teman. Dan saya ini belajar bikin video seperti ini pun juga malu, nggak enak nanti yang nonton siapa, mana ada yang nonton, bodoh amat. Akhirnya saya camkan dalam diri saya ini intinya adalah untuk berbagi, untuk terus membuat hal yang baik, untuk melatih diri saya continue, istiqomah kalau bahasa saya. Karena saya yakin nggak mungkin nggak ada hasil, pasti ada hasil. Itu udah hukumnya seperti itu. Kalau kita bergerak, pasti ada hasil yang kita dapat. Walaupun viewer saya rendah, ada kok yang tinggi juga. Ada yang 500, ada yang 1000, bahkan ada yang sampai 60.000 view. Nah, tinggal aja nanti dengan sendirinya, karena saya continue, saya terus menerus, akan kebentuk mana sih yang benar-benar bisa saya lakukan dan disukai orang. Dan banyak yang menonton gitu ya. Jadi prosesnya pahit memang. Pahit. Ora popo. Tapi nyatanya pagi ini subscribernya Supriyanto Cah PCT 2515. Bagi saya dulu ketidakmungkinan untuk mendapatkan 1000 saja itu kayaknya angel, sama sempat diajak sub per sub atau apa istilahnya itu. Jadi kita masuk grup, saling mensubscribe, saling menonton. Waktu itu saya sempat oh iya boleh kali ya. Tapi akhirnya saya putuskan saya tidak join. Karena apa? Karena kapan sih, sampai kapan kuat seperti itu? Waktu kita buat nontonin YouTube teman-teman kita yang mungkin gabungan tuh berapa puluh orang, bahkan berapa ratus orang saling menonton gitu. Ya kita nonton memang seperlunya aja, memang semaunya kita, bukan karena untuk kayak seperti itu. Dan itu juga melanggar rule-nya si Google gitu teman-teman. Karena tidak orisinal, tidak memang dengan cara-cara yang baik. Maksudnya Google kan kita mau mengupload video kita yang baik, yang bagus, yang akhirnya menginspirasi orang, ditonton orang gitu, bukan dengan cara-cara mungkin ya yang nggak bener seperti itu gitu. Tapi dilakukan boleh-boleh aja, itu pilihan. Tapi ya akhirnya saya memilih enggak, dan terbukti alhamdulillah pagi hari ini subscribernya Wondes sudah 2515. Dan alhamdulillah juga sudah mulai mendapatkan rupiah, dan moga-moga bulan ini atau bulan depan bisa gajian. Bulan depan sepertinya, kalau bulan ini udah nggak mungkin karena udah tanggal 22. Yang saya dengar kisaran orang gajiannya di YouTube itu tanggal 22. Moga-moga bisa mendapatkan 300-200 ribu sampai di bulan depan, sehingga saya bisa dapat dapat $100 atau piro lah rule-nya. Tapi walau alam. Jadi teman-teman bantu juga view-nya dan juga saran-sarannya teman-teman. Siapa tahu ada yang baik yang bisa saya bagikan dari diri saya, atau konten-konten terbaik yang bisa saya berikan, monggo dikasih saran, dikasih masukan. Yang pasti pagi ini saya mengistiqomahkan, membelajarkan diri saya untuk bergerak. Karena di usia saya yang sekarang udah 45 menuju 46 ya, ternyata metabolisme badan tuh ada problem juga ya. Kalau makannya banyak jadinya kegemukan, jadi seksi, jadi wah, di atas mana ya? Jadi ini si bunda minta sabun. Waduh,
Ada asap guys, bahaya ini, bahaya. Ada asap berkeliaran. Si Bunda lagi mandi minta sabun muka. Nah ini bener-bener loh, ini keringat saya terus-terusan masih mengalir. Dan saya coba testing diri saya juga. Saya lagi belajar lagi untuk saum teman-teman, karena saya merasa badan saya kok makin berat ini dan ngantuk. Terus berpikir juga nggak bisa, pokoknya jam-jam berapa udah loyo, udah nggak mood gitu ya. Terus saya dengar ternyata kalau mau sehat salah satunya dengan berpuasa. Terus mudah banget ya, mudah banget loyo, mudah banget tumbang gitu. Walaupun saya udah jaga pola makan, tapi pola makan saya jaga, tapi makannya tetap banyak. Berarti ya tetap aja asupan makan yang masuk dengan yang keluar itu tetap banyakan yang masuk. Akhirnya badan saya kelebihan kali ya jadinya. Bagi saya, walaupun kelihatannya sih baik-baik aja, cuman saya ngerasa saya nggak mau lah seperti ini. Saya pengen yang lebih fit, lebih bugar. Saya pernah dengar juga ada yang ngomong, sehat aja tidak cukup, kita kudu bugar. Karena kalau sehat ya overall orang yang baik-baik saja itu sehat. Tetapi mereka bugarnya kurang, jadi semangatnya kurang, pola pikirnya ya malas-malesan aja gitu. Mungkin saya kemarin terjebak di situ teman-teman, dengan zona nyaman, dengan itu. Tapi sebenarnya ya justru pembunuh kreativitas, pembunuh semangat gitu. Nah, moga-moga teman-teman baik-baik saja di sana, dimanapun teman-teman Cah PCT berada. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah support, yang sudah menonton. Saya doakan teman-teman semua berkah rezekinya, bahagia, terus belajar ilmunya, nggak peduli siapapun kita, tetap ayo kita belajar. Nggak peduli kita nggak sekolah, nggak peduli kita kerja apa hari ini, entah kita jadi petugas, entah kita jadi karyawan, entah bekerja sama orang yang gajinya pas-pasan, pertama ayo kita syukurin, alhamdulillah, semua itu pemberian dari Allah. Nah, gimana caranya pada saat kita duit kita pengen banyak, pengen nambah? Salah satu hal yang sering saya pantau, yang sering saya dengar dari pakar, dari orang yang lebih berpengalaman, dari guru-guru kehidupan ya, menambah ilmu. Nah, menambah ilmu ini ini kan bahasanya masih umum teman-teman. Misal teman-teman sukanya di mana, ya udah kejar pol di ilmu tersebut. Nah, salah satu kalau teman-teman pengen jualan, pengen berbisnis, salah satu ilmu yang sangat urgent awal-awalnya bukan masalah modal uang dulu teman-teman, tetapi yang paling penting adalah kemampuan untuk menjual. Nah, kemampuan menjual itu saat ini ranahnya adalah ranah perkawinan antara offline dan online. Nah, kalau teman-teman biasanya pasti yang ada di benak, cenderungnya sebagian besar kita adalah jualan secara offline. Gak masalah, gak salah. Tetapi akan lebih mantap lagi apabila dikombinasikan dengan bagaimana caranya jualan di online. Dari status, dari bikin uploadan konten. Nah, yang paling banyak dilakukan salah satunya dengan mengonten. Nah, saya seperti ini, saya bikin video sebenarnya belajar saya untuk membuat konten teman-teman. Karena hal seperti ini, ngomong di depan kamera, direkam, terus gimana nanti suaranya biar bagus, itu nggak mudah loh. Perlu pengulangan, komitmen, coba. Bahkan saya sekian lama saya mencoba, banyak aja kritikan masuk. Banyak hal-hal yang, wah iya kurang, salah. Bahkan kemarin pengalaman terakhir, saya itu wawancara ibu-ibu di penjual pecel, dan yang terjadi apa? Suaranya saya dan ibu itu tidak masuk. Bayangkan, saya yang udah sekian lama mencoba untuk konten every day, every time, setiap hari saya harus upload, saya bikin konten, tapi nyatanya masih aja ada hal-hal yang nggak tepat. Apalagi kalau teman-teman nggak mencoba. Kalau kecuali memang teman-temannya udah jago, beda ya. Yang saya bicarakan ini teman-teman yang masih mau belajar, masih ilmunya kurang, ayo kita sama-sama belajar. Karena orang yang sudah biasa saja bisa salah, apalagi kita yang masih baru, masih newbie. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut. Saya dulu dicelain, ngomong aja di kamera dicengin, dicela. Bahkan ini pun saya terjadi juga zaman saya sekolah. Saya orang Jawa, dari kampung, dari desa di Jakarta, dicela, dihina, sedih, pahit. Bahkan saya dulu PD-nya hilang, nilai saya hancur remuk. Tapi alhamdulillah saya bisa reborn, saya terlahir kembali. Pola pikir saya bisa kok. Dan tangga
keberhasilan itu saya dapat juga, dan sekarang dengan memutuskan sebagai seorang wirausaha entrepreneur itu saya ulang lagi, saya reulang lagi gimana caranya one by one. Oke teman-teman, semangat, pokoknya berkarya terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.